Gua kayaknya ini deh kumpulan album MP3 banyak. Itu mah folder bukan album, bajingan. Hai Gigs, kami dari The Adams. Ada gua Ale main gitar dan vokal. Saya Gigi di drum. Saya Aryo di vokal dan gitar. Seru banget, Surabaya tuh selalu tempat yang menyenangkan buat kita tentunya. Beberapa kali semuanya lumayan teringat lah ya di Surabaya, baik main maupun nongkrongnya. Manggung itu kan keluar kota selalu nggak cuma main doang, tapi emang nongkrongnya, kulinernya, apanya ya itulah. Terakhir 2023. Iya, tahun lalu. Apa Bel? Jadi kesan pertama kali kita ingat nggak main di Surabaya tuh tahun 2000 berapa di acara SMA gitu? 2009 ya? Kayaknya enggak deh. Enggak. Lebih lama lagi. Album pertama. Tulisan dia nulisnya pakai D apostrof Adam. Gitu kan. Nah, terus pulang nggak ada tiket pesawat. Ingat gak lu? Nggak ada tiket pesawat. Jadi kita terlantar satu hari ya. Nah, itu Terlepas mengingat itu, tapi memang banyak sekali. Vibe-nya sih seru, pasti Surabaya itu apa? Ekspresif ya, boy. Gitu. Seru. Kalau ke Surabaya, penontonnya ya teman-temannya yang ya juga, itulah yang paling penting. Ya. Mulutnya seru-seru. Menarik tuh jadi sebenarnya sempat ngobrol sama yang bikin acara, ada Edward, si Edward bikin acara, terus dia kayak nantang juga kayak kalau balik lagi ke album pertama, mau nggak gitu. Boleh ya kita sih boleh juga. Kita pernah satu gigs di Jakarta yang full satu album, itu album pertama doang gitu. Di nama konser fundamental gitu, kita main album pertama semua. Terus mungkin menarik kalau ngelihat lagi di Adams, kalau teman-teman banyak yang memang tahu tentang album album ketiga yang terbarukan gitu. Kebayang kalau misalkan kita flashback ke belakang, musik Adams tuh sebenarnya rootednya tuh kayak apa sih gitu, as music gitu. Pertama kali kita bikin lagu ya, berkarya tuh seperti apa sih gitu. Kayak mau lu bikin karya sekarang ini, udah ada dulu kayak gini nih. Yes. Sebenarnya salah satunya juga, tapi salah duanya itu kita numpang latihan ya juga ya. Terselubung. Maksudnya kita mencoba ngapalin lagi karena mungkin beberapa nomor lagu juga kan jarang dibawain, kita akhirnya latihan lagi gitu sih. Lu gimana, Det? Album pertama? Hah? Tapi kalau album pertama emang menurut gue berkesan karena emang gue mulai di album kedua. Pada saat itu begitu awal gabung emang udah ada album pertama ini gitu. Kebetulan emang gue seneng banget sama album pertama ini. Gitu. Yoi, lebih raw, lebih cuek, lebih nggak mikir apa-apa ya dulu ya. Nggak mikir apa-apa terus. Sekarang juga nggak mikir sih sama. Anjir, emang karena pernah mikir. Iya sih. Semalam juga sebenarnya berkesan ya. Sebelum kesini itu kita manggung di Kediri, gitu. Itu di acara kampus IAIN Kediri. Itu ternyata yang bikin anak-anak itu merupakan dari tugas berapa 3 SKS kalau nggak salah ya. 3 SKS. Itu menarik loh. Maksudnya untuk Institut Agama Islam Nasional IAIN ya, gitu. Bikin praktikum, bikin konser. Itu menarik sekali sebenarnya. Menarik ya? Keren. Makanya wah ini keren sih. Terus kita ngobrol juga sama dosennya gitu. Dosen pembimbingnya gitu. Cara mereka gitu. Iya, ini anak-anak ini emang harus belajar berorganisasi katanya gitu. Ya nggak, Le? Berhadapan dengan dunia luar, misalnya bagaimana cara ngeran sebuah acara musik misalnya bareng-bareng, terus mungkin contohnya sih emang salah satunya musik ya gitu. Salah kemarin gitu. gitu. Ada beberapa sebelum musik juga ada kayak pertunjukan teater juga kayaknya. Ada diskusi juga gitu. Cuman ini menarik sih sebenarnya. Dan yang paling terpenting menurut gua adalah mereka semuanya patungan. Pendanaannya nggak ada sponsor, kecuali ada satu partner sound itu dari Melodia, gitu. Sisanya patungan. Mungkin alumni gitu ya, ikut donatur gitu gitulah, lucu. Dan bagus secara ya, kekurangan sih biasa lah, manusiawi buat gua gitu. Cuman kayak dari sisi visualnya kemarin, kameranya kemana-mana ya, Le. Menarik sih, tim produksinya bagus banget. Gitu. Solid merekanya. Iya, mereka semua. Mereka bikin kostum gitu.
Ya. Baju kerja ya malah ya jatuhnya. Kalau Adam sih yang kalau gua malah berpikirnya karena kita bermulai dari kampus ya gitu. Gua rasa kalau kita bisa support acara-acara kampus karena mau nggak mau regenerasi harus tetap ada gitu ya. Jadi ya nggak cuma band tapi teman-teman yang nge-build acara, yang Belajar membuat acara. acara dan seterusnya itu kita ya menurut gua kita appreciate dan respect terbesar kita mungkin salah satunya ya itu ya gitu. Ya. Pernah waktu itu soundnya mati terus lucunya udah diganti speaker monitor segala macam, nggak taunya ternyata emang dari in-ear gue yang kesumbat dengan itulah kotoran kuping karena basah repot semua. Yang salah satu berkesan adalah main Ale nonton di depan. Itu menyebalkan sih sebenarnya. Naik udah datang telat, nonton dulu lagi. Itu paling kesan gue yang paling tepat tuh. Keren. Kapan lagi nonton Adams? Gue nonton aja dulu. Dia ngeliat gue lagi, gue udah ngumpet-ngumpet. Udah datang dia. Enak dapet 2 lagu gue bilang. Naik, seru naik. Itu nggak boleh dimarahin. Iya. Gua sih gak ada masalah kalau gue pribadi gue seneng aja gitu. Tapi paling tidak dia punya gini. Kalau kritik itu kan sebenarnya pasti ada berdasarkan sesuatu ya. Tapi kan lagi-lagi kita sekarang juga dihadapi oleh bentukan manusia dan pola berpikir yang berbeda-beda. Jadi gagasan bagasinya dia, pengetahuannya ya termasuk knowledge-nya lah ya, pengetahuan sama ya. Pengetahuannya itu mengenai misalnya musik tertentu gitu. Ketika dia mendengarkan musik terus dia bilang gua nggak suka, misal atau based on selera atau apa segala macam. Menurut gua kalau selera semua orang sekarang udah bisa nulis parameternya. Gua juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika misalnya dia membuat sebuah opininya, nah itu yang menarik gitu. Ketika sebuah opini muncul, maka muncullah misalnya pergeseran cara bagaimana orang mendengar gitu misalnya, itu satu. Yang kedua, kalau kritik buat gua malah sebaiknya harusnya ada. Mau itu lembut, lembek, sampai benyek, sampai yang sekeras mungkin gitu, yang udah batu gitu. Menurut gua itu harus ada. Karena dia ya itu bentuk apresiasi. Yang Dengerin. berarti dia bakal bisa kritik kalau dia nggak dengerin. Betul. Jadi paling tidak dia udah mendengar, maka dia memberitahu atau dia paling tidak memberitahu pola pandangannya dia terhadap si musik ini atau nah itu yang penting. Soalnya lebih parah lagi kalau memang nggak ada sama sekali. Jadi nggak nggak ada yang denger kan. Nah, masuk akal. Tapi memang ada yang senang dengan konteks kritik keras, ada yang senang juga konteksnya memang kritiknya tuh baik-baik aja semua. Itu kayaknya adem ayam nih mana ya, kok nggak ada yang kenceng nih gitu. Apa sih? Gitu. Itu banyak juga yang orang seperti itu. Jadi kalau gua ujung-ujungnya tetap selera kok gitu. Dan lagi-lagi kalau lo ngomong tentang selera ada 2 hal, ada orang suka marah-marah yang denger musiknya juga banyak, yang denger cinta-cintaan juga banyak. Udah santai aja. Jadi kalau gue sih sebenarnya dari persepsi yang dari ranah yang paling gampang gitu ya. Karya itu kalau lo udah lepas ke publik, pilihannya kan cuma 2 gitu kan. Orang suka atau enggak. Bener gitu. Kalau lo nggak siap, ya nggak usah dilepas ke publik gitu sih. ya itu sih yang paling penting. Ya lo gampang gitu. Kalau lo udah lepas publik, udah biarin publik itu mengapresiasi dengan caranya. Menurut gua sih udah lepas karena publik bisa berasumsi apa aja tentang karyanya gitu. Ya lagi-lagi juga mungkin karena album karena keluarnya biasanya album ya atau single gitu-gitu. Sekarang single paling banyak. Tapi kalau album begitu dia keluar banyak yang memang langsung secara momentum kadang-kadang memang nggak bisa langsung diterima. Ada yang kayak gitu. Jadi mereka butuh, wah gila nih gue mesti dengerin terus-menerus dulu nih, mencari tahu misalnya. Paling tidak dia suka dulu, terus habis itu dia mendengarkan, baru habis itu dia interesting untuk datang ke acara, nonton dan seterusnya gitu. Contoh kasus dulu pas kita barengan sama teman-teman kayak sama pas di Aksara gitu. Sore itu albumnya udah keluar setahun. Sore itu manggung mungkin setahun itu 1-2 gue rasa. Gue inget banget itu bareng kita juga waktu itu. Orang gak ada yang tahu. Secara musik tuh berat banget, bingung. Wah gila, tiba-tiba ada musik kayak Sore gini. Kalau gue sih pas kita iring session belum album keluar, anjir ini harus ada yang kayak begini nih. Ini alternatif yang lain lagi nih gitu. Akhirnya sekarang orang bisa nikmatin Sore album pertama tuh meledak setelah setahunnya gitu. Baru orang mainin Sore kemana-mana gitu. Jadi gue rasa ada momen dimana lu kayaknya butuh, anjir nih kecepatan nih. Anjir nih pinter banget nih musiknya gitu loh. Ini
ada gitunya. Apapun ya, bisa. Iya. Banyak lah karya-karya salah zaman itu kan banyak sebenarnya. Tergantung. Tapi sebagai moda transportasi ketika lo bersepakat, karena kan gini ya, musik itu misalnya kita sebagai unit musik, kita semua sepakat dengan satu hal. Jadi nggak bisa tuh as your individual pikiran lo langsung lo bilang kalau gua nggak setuju. Belum tentu teman-teman band kita yang lain sepakat dengan apa yang kok gua nggak sepakat ya sama Doi. Gitu misalnya bisa begitu. Nah, gua rasa itu penting didiskusikan juga. Ya, jadi ketika lo mau membicarakan sesuatu, karena lo juga salah satu produk-produk kesenian, ya, menurut gua lo mesti tahu caranya bagaimana menyampaikannya. Karena musik itu adalah mode transportasinya. Message-nya apa segala macam soal apapun menurut gua itu penting buat disuarakan gitu ya. Kalau enggak ya lu bukan manusia, robot aja gitu. Jadi gua rasa ketika lo nggak nyaman dengan hal sesuatu lo bicarakan gitu, wah saatnya udah kayak gitu kok. Udah cukup beribu-ribu tahun udah kayak gitu. Ya. Terus gua penting nggak penting tergantung sikap bandnya aja. Ya, as a band ya gue bilangnya gitu paling. Ya, sip. Gua apa boy? Bentar ya, rundingan sih. Gua nggak sosok. Sama aja kok aja gua. Di apa? Gua mendingan lempar penonton aja. Oh, kalau satu lagu tadi nggak ada nonton, udah nonton ya? Dia bikin voting aja. Oh, ada penonton. Oh iya. Oke. Lagu terakhir dimainkan gitu ya? Oke, ya gue sih bener. Gue sih lempar ke penonton. Karena mereka adalah pendengar terakhir. Nanti kita. benar, karena mereka pendengar terakhir kita, mereka teriak lagu yang mereka mau, lagu A. Ah, kita bawain yang B. Gitu. Iya, gitu. Itu baru di Adams. Jadi lo harus memanage ekspektasi. Iya, nggak semuanya harus itu dia, Mas Bro. Detik terakhir nih. Nih. Nggak semua yang lo pengen itu dipenuhi. Itu nggak semua itu sesuai ekspektasi lo. Jadi misalkan semua udah ada mau digantung nih lehernya udah pada ditaliin, tinggal satu lagu lagi. Oh iya bentar, apa? Penonton mintanya apa? Kita bawain yang lain. Gitu baru. Kalau mau digantung mati dalam keadaan kesel mereka. Nah, biasanya setelah kekesalan terjadi, revolusi muncul. Anjir. Kan musik nggak boleh terakhir. Udah. Revolusi dimulai berarti. Mungkin saat ini ya yang paling dekat misalkan gue pengen sama Scalar ya. Gitu. Ya. Dibilang ya untuk yang kepikiran saat ini paling dekat kalau bisa bareng Scalar gitu ya. Itu menarik sih. Ya. Dad. Wah, gue kalau lokal siapa ya? Sama Textpack kali ya. Textpack. Dengerin Textpack banget. Gitu. Seru kayaknya. Gua siapa ya? Oh, udah meninggal Michael Jackson ya. Siapa ya? Bentar ya. Tuan 13 deh gue. Yoi. Ya, biar agak bisa ngasih value lain di misalnya musik-musik yang kayak Adams buat. Nah, gitu. Jadi ngasih iya, tapi kalau misalkan biasanya dia denger dia ngajak kita nggak mau gitu. Biasanya suka gitu. Iya. Jadi Enggak sesuai. Kita 12 kurang. Oh, kurang 1. 13 12,5. Wah, baji. Ada pesulap. Oh. Koboy. Lu apa? Gue ada Deftones yang My Own Summer. Oh, gua pikir White Pony lo, Det. Gue lebih ke pasrah sih adanya itu yang ada aja nih situ. Ya mau nggak mau orang adanya itu kan tinggal gue setel. Satu album ya. Aduh. Gua The Best Tin Lizzy. Nah, tuh panjang tuh, Bor. Lo sampai tidur bangun lagi masih ada tuh musiknya. Gua kayaknya ini deh kumpulan album MP3 banyak. Itu mah folder bukan album, bajingan. Kan lumayan, boy. Nyens juga dia. Kan 10 paling kan. Secara kualitas Kagak. menang lah. Gua 26. Oh, 26 ya. Yo, ya ada. The best. Asli. Win M. WM. Yang interview kesel, nggak terima.
Ya jangan ria pamer tuh ria. Ada di Islam, ada di Islam Nggak boleh maksa ya, Leh. Kalau orangnya nggak mau, Nggak boleh. jangan dipaksa. Bener, jangan. Tapi kalau misalkan mau menuju ke keberanian, ya silakan aja. Jadi karena gini, platformnya sekarang udah banyak gitu, udah dengan banyak teknologi, udah macem-macem, akses temen, apapun gitu ya menurut gua, keluarga, bahkan sekarang banyak yang support gitu. Zaman dulu gila ngumpet-ngumpet gua beli gitar. Ini gitar siapa nih? Gitar temen pinjem, padahal beli. Iya. Oh, sampai rumah nggak pernah sampai rumah itu? Pernah sekali. Pernah ya? Masih di kardus masalahnya. Kok masih bawa kardus? Enggak, ini punya teman. Jadi berbohong. Nah, jadi satu-satunya cara adalah dengan berbohong. Jadi lu tahu posisi itu bahwa salah gitu. Padahal dia salah ya. Persis. Jadi karena kalau dipikir-pikir kan emang semua orang itu selalu kepengennya bener terus gitu. Udah banyak orang bener. Udah banyak. Orang bener itu nggak bisa pulang tuh. Zaman dulu inget nggak lo? Nggak bisa pulang di Arab kan, nggak bisa pulang ke sini tuh orang bener tuh. Iya, hati-hati. Jadi banyaknya orang salah. Nah, satu lagi buat gua untuk mencoba, jangan takut karena biar apapun juga musik itu misalnya bukan musik kalau gua bilangnya mungkin lebih ke karya. Jadi karya pun apapun itu lo cuek aja. Nah, sebenarnya lo lempar ke publik buat gua, lo itu bentuk apa ya, Leh? Bentuk selebrasi lo sebenarnya. Yoi, gimana cara lo menselebrasi gitu? Merayakan karya lo sebenarnya. Saat lo lempar ke publik itu sebenarnya lo merayakan karya lo. Oh, sudah selesai. Paling tidak nih keluarga atau iya. keluarga biasanya support lah gitu. Tapi banyak kan enggak ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu lah, ada mungkin yang nyokap masa nggak mungkin. Enggak kan gini, yang namanya anak selalu anakku yang ganteng kan gitu. Begitu lo bikin musik, musik lo jelek. Nah bisa. Tapi anakku tetap ganteng. Tapi musik lo jelek. Paling nggak ada gantengnya lah, ada cakep-cakepnya. Minimal terobati visualnya. Ada poin bagus lah tetap satu ya. Yuk jangan takut. Nah, selalu ada poin baik pokoknya. Dari hal-hal yang buruk ya. Yoi. Oke, Sip. terima kasih buat Gar. Sama-sama, terima kasih. Thank you, Gigs. Bye. Semoga ada isinya. Aman.